Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya, wabil khusus nikmat Islam dan iman yang dengannya Allah mudahkan untuk kita kembali berada di tempat yang mulia ini, memakmurkan rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, menegakkan agamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keikhlasan buat kita sekalian, menerima amal ibadah kita dan memasukkan kita ke dalam surganya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita saat ini berada di bulan Ramadan, tepatnya berada di akhir-akhir bulan Ramadan. Ramadan tersisa kurang lebih sepertiga lagi. Berarti sudah 2/3 terlewat dan sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Akan tetapi untuk mengingatkan kita sekalian, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ats-tsuluts wa-tsulutul katsir." Sepertiga itu cukup banyak. Sabda Nabi SAW ini sebagai pelajaran buat kita sekalian. Kalau kita masih punya kesempatan sepertiga waktu yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian, itu cukup untuk kita berbenah diri, untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang mungkin masih banyak kurang dalam mengisi 2/3 yang lalu yang telah kita lewati. Sepertiga yang Allah berikan kesempatan buat kita cukup banyak. Selain untuk menambal kekurangan-kekurangan, juga untuk mengejar ketertinggalan. Apa yang kita tertinggal di kesempatan yang lalu, untuk kita maksimalkan di sepertiga sisa Ramadan ini, sehingga kita benar-benar menoreh kebaikan. Benar-benar sampai pada letih lelah yang di dalamnya terdapat kenikmatan, karena itu dalam rangka penghambaan diri kepada Allah. Dan Ramadan ini memang momennya untuk kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang menjadi pengorbanan kita, untuk kita dahulukan apa-apa yang Allah cintai dan ridhai. Sebagai seorang hamba yang sangat butuh kepada ampunan, rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah momennya. Dan ketika dia tersisa sepertiga lagi, tentu sudah sepantasnya untuk kita mempersiapkan diri
dan kesungguhan, kemantapan hati untuk tidak lagi menyia-nyiakannya. Untuk benar-benar memanfaatkan dengan baik setiap detiknya dari kesempatan yang Allah berikan buat kita, dan semoga Allah berikan dari sisa Ramadan di tahun ini. Agama kita yang mulia menjelaskan dan mengarahkan kita untuk nilai yang satu ini. Itu seorang bersungguh-sungguh, berupaya keras untuk sampai mengakhiri Ramadan ini dengan kesudahan yang baik. Benar-benar mencurahkan apa yang menjadi potensi untuk memaksimalkan kesempatan yang Allah berikan. Agama ini mengajarkan kita untuk itu, apalagi sisa tinggal sepertiga lagi. Nabi SAW mengajarkan kita syariat iktikaf. Bukankah ini menunjukkan akan percepatan dan penebalan amal di akhir-akhir Ramadan? Nabi SAW, kata Aisyah, bahkan kalau sudah sisa 10 hari terakhir Ramadan, beliau kencangkan ikat pinggang. Artinya beliau menjauhi hal-hal yang membawa kepada kemalasan, mager. Ya. Bahasa kita sekarang mager, malas gerak, yang biasanya terjadi karena keberatan, banyakan konsumsi. Maka Nabi mengencangkan ikat pinggangnya agar lebih gesit untuk ibadah tentunya. Beliau hidupkan malam-malamnya, beliau bangunkan keluarganya. Ini kalau sudah 10 sisa dari bulan Ramadan yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya. Dan Nabi SAW juga bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung penghujungnya. Penghujungnya. Termasuk juga adalah Ramadan. Penghujung dari Ramadan ini sangat genting dan krusial untuk kita akhiri, sudahi dengan kebaikan, dengan mulus, dengan baik, dengan maksimal. Karena bisa jadi bagian akhir itu yang menambal kekurangan-kekurangan bagian awal kita, bagian akhir itu menyempurnakan kekurangan-kekurangan bagian awal kita, bagian akhir itu yang menjadi tolak ukur penilaian amal kita secara keseluruhan. Ya. Makanya Nabi SAW mengingatkan dan menjelaskan begitu sekalian, siapa yang mengakhiri kesudahan hidupnya dalam kebaikan, dijamin surga. Rasulullah SAW bersabda, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya sebelum wafat mengucapkan la ilaha illallah, maka dia dijamin surga. Ya. Maka ini menggambarkan buat kita sekalian betapa pentingnya akhir kesudahan suatu kesempatan yang Allah berikan untuk kita sudahi, akhiri, tutup dengan baik. Atau kita namakan dengan husnul khatimah. Termasuk Ramadan ini. Ya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, terus semangat. Karena Allah perintahkan kita untuk menyempurnakan jumlah bilangan puasa Ramadan. Allah berfirman, walitukmilul iddah. Hendaklah kalian sempurnakan jumlah bilangannya. Maka terus semangat mengisi Ramadan dalam kebaikan. Mau siang mau malamnya. Terutama malam-malamnya di 10 hari terakhir.
di mana pada malam nanti ada malam qadar. Semoga Allah memberikan taufik untuk kita berada dalam kebaikan di malam tersebut. Ya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, sepertiga itu cukup. Sepertiga itu banyak. Hanya saja kita perlu membulatkan tekad. Meluruskan niat. Dan penuh harap kepada Allah akan pertolongan, taufik dan hidayahnya, agar Allah memberikan kemudahan buat kita sekalian memaksimalkan Ramadan yang Allah berikan kesempatannya buat kita. Dan kalau hadirin yang dimuliakan Allah, mengakhiri Ramadan dengan kebaikan sebagai bagian pendidikan buat kita sekalian, karena Ramadan dan apa yang ada di dalamnya adalah bulan di mana kita dididik, maka semoga ini menjadi refleksi untuk kita juga bisa menutup akhir kesudahan hidup kita dengan husnul khatimah. Dengan kita memiliki kesadaran diri, menutup Ramadan dengan kesudahan yang baik, semoga Allah memberikan taufik kita mengakhiri kesudahan hidup kita juga dengan husnul khatimah. Ya. Karena sebagaimana Ramadan itu adalah bulan pendidikan yang Allah didik kita dengan syariatnya. Didik kita untuk ikhlas, didik kita untuk sabar, didik kita untuk bersyukur, dan macam-macam pendidikan yang seharusnya kita sadari dengan adanya Ramadan ini. Dan di antara pendidikan itu adalah pendidikan untuk menuntaskan yang Allah bebankan kepada kita sekalian, terutama kesempatan yang Allah bukakan dan Allah lebarkan kesempatan itu buat kita untuk dimanfaatkan dengan baik, dituntaskan dengan benar, dan mengakhiri dengan kesudahan yang baik apa yang Allah berikan kesempatan dan bebankan kepada kita sekalian. Ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah sebagai pengingat buat kita sekalian. Kemudian pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah pembahasan dengan tema kultur mendahulukan orang lain. Kultur itu artinya kebiasaan ya. Kebiasaan yang terjadi atau kebiasaan yang berlangsung mendahulukan orang lain. Padahal dalam bahasa Arab, mendahulukan orang lain itu disebut dengan ithar. Ithar. Mendahulukan orang lain secara bahasa Arab namanya ithar. Ithar. Mendahulukan orang lain. Ya. Nah, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kultur atau suatu perilaku yang banyak terjadi di masyarakat, terutama orang-orang Indonesia mendahulukan orang lain, pada satu sisi terpuji. Tapi ada beberapa poin yang penting untuk diperingatkan. Sehingga mendahulukan orang lain itu bisa berada tepat dan tidak melampaui batas hingga akhirnya jadi tercela. Ya. Karena Islam, sebagaimana sering kita jelaskan, di antara kebaikannya adalah menjelaskan rincian apa-apa yang sudah dikenal, diketahui oleh manusia sebagai suatu kebaikan. Islam di antara kebaikannya adalah datang dengan merincikan apa-apa yang sudah dikenal itu, sehingga berjalan lebih akurat lagi. Contoh misalnya,
hubungan biologis, pernikahan, itu menjadi suatu fitrah manusia dari dulu untuk beregenerasi, ya mereka menikah. Mereka melakukan hubungan biologis. Nggak perlu diajarin. Islam datang menetapkan kebaikan itu dan merincikan aturan mainnya sehingga tidak tumpang tindih dan berjalan dengan keakuratan, terpelihara kebaikannya. Pernikahan ada syarat-syaratnya, ada rukunnya, ada aturan mainnya, ada hak dan kewajibannya. Bukan sekedar untuk meluapkan hawa nafsu atau kebutuhan biologis, ya, sehingga terjadi banyak kekacauan, anak-anak yang gak jelas bapaknya, ya, walaupun nanti jumlah penduduknya jadi banyak, ya, tapi bapaknya pada gak jelas siapa, perempuan-perempuan yang rusak kehormatannya, dianiaya, disia-siakan, bisa saja terjadi. Kalau hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis yang menjadi keadaan yang ada pada diri manusia. Islam datang menetapkan kebenaran itu. Manusia nggak bisa tidak. Ada kebutuhan itu harus dipenuhi. Tapi ada aturan mainnya. Sehingga tidak melampaui batas dan tetap terpelihara maslahat kebaikan tercipta pada mereka. Ini diantara sifat agama kita. Termasuk diantaranya adalah perilaku ithar ini. Dia adalah perilaku terutama orang-orang Indonesia yang terkadang banyak mendasari yang mereka lakukan atas dasar nggak enakan, ya, nggak enak udah, akhirnya dia mendahulukan orang karena nggak enak. Ternyata ada poin di mana perkara itu tidak selalu menjadi suatu yang terpuji. Bisa juga menjadi suatu yang tercela. Ini yang perlu kita ketahui. Kultur apa yang memang sudah dikenal sebagai kebaikan mendahulukan orang lain, jangan sampai kita melampaui batasan. Apalagi sudah datang keterangan aturan mainnya, batasannya dari agama, sehingga ini bisa ditempatkan dengan baik. Menjadi sesuatu yang utuh kebaikannya, tercipta di tengah-tengah masyarakat. Kalau kita nggak tahu petunjuk agama ini, akhirnya tumpang tindih kebaikan. Kita selalu mendahulukan orang, tapi kitanya sendiri celaka. Ngeduluin orang karena nggak enak, kita sendiri tertinggal dalam kebaikan. Apakah seperti itu yang terpuji? Ya, maka bagaimanakah batasannya, aturan mainnya? Ini yang penting untuk kita pelajari sebagai ilmu buat kita sekalian dari karakter ini, yaitu ithar namanya, mendahulukan orang lain. Ya, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Terkait dengan ithar ini, maknanya secara bahasa, ya, yang pertama yang kita bahas adalah maknanya secara bahasa. Ithar adalah at-taqdim wal ikhtiyar wal ikhtisas. Mendahulukan, mengkhususkan orang lain, ya, mengedepankan orang lain, ya. An yuqaddim ghairahu ala nafsi fi naf'i lahu wa daf'i anhu. Ini seorang mendahulukan orang lain untuk suatu manfaat, ya, atau pembelaan, dan dia adalah puncak dari ikatan persaudaraan. Ini makna ithar, atau kita sederhanakan dia bermakna mendahulukan orang lain.
Ithar ini suatu karakter akhlak mendahulukan orang lain yang datang keterangan dalam surah Al-Hasyr ayat 9. Menjadi satu sifat terpuji yang Allah puji para sahabat radhiyallahu taala anhum dengan sifat ithar yang ada pada mereka ini. Mereka suka mendahulukan saudaranya atas diri mereka sendiri. Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 9, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan orang-orang Ansar yang menyiapkan tempat untuk orang-orang yang hijrah, mereka sangat mencintai orang-orang muhajirin. Ya. Dan mereka selalu mendahulukan orang-orang muhajirin untuk sesuatu yang padahal diri mereka juga butuh. Ya. Jadi orang-orang Ansar mencintai orang muhajirin yang datang hijrah ke tempat mereka. Padahal mereka adalah penduduk asli, pribumi. Ya. Dan mereka nggak pernah merasa sempit dengan pelayanan, pemberian, keluasan yang mereka berikan kepada orang-orang muhajirin. Mereka lebih mendahulukan saudara mereka, orang-orang muhajirin, bahkan untuk suatu kebutuhan yang mereka sendiri sebetulnya adalah membutuhkannya. Kemudian kata Allah, siapa yang Allah jauhi dari kebakhilan dirinya sehingga dia berbuat ithar, itulah orang-orang yang beruntung. Itulah orang-orang yang beruntung. Ini hadirin yang dimuliakan Allah, suatu gambaran personality, kepribadian yang ada pada para sahabat, khususnya orang-orang Ansor. Mereka memiliki jiwa ithar, jiwa kesatria, berkorban, mendahulukan orang lain atas dirinya sendiri. Ya, inilah ithar. Mereka mendahulukan orang lain bahkan untuk sesuatu yang mereka sendiri butuhkan padahal. Ini yang ada pada para sahabat, sifat ithar itu. Nah, sebelum kita merincikan tentang ithar ini, nampak jelas atau kita akan sebutkan contoh-contoh sifat ithar yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat, membuktikan kebenaran firman Allah ketika menjelaskan keadaan para sahabat itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ini contoh dari Nabi SAW, dari Sahal ibn Sa'ad. Pernah ada seorang wanita membawa burdah, itu suatu kain. Ya. Kemudian yang kain itu dia jahit, dia sulam dengan tangannya sendiri. Dan dia berikan kepada Nabi SAW. Dan nampak Nabi SAW sangat butuh burdah itu. Ya, mungkin dia kayak selendang, pokoknya Nabi nampak senang sama burdah itu. Dan dia butuh untuk pakai burdah itu. Dibuat langsung oleh wanita ini dengan tangannya sendiri.
Kemudian ada seseorang melihat Nabi pakai burdah itu, padahal tahu Nabi itu kayak benar-benar seneng memakai itu burdah. Orang ini mengatakan, ya Rasulullah, uksuniha, ya Rasulullah, pakaikan burdah itu untukku. Ini maksudnya, ini burdahnya buat saya ya. Ya. Maka Nabi mengatakan, naam, ya udah, iya. Padahal tadi jelas Nabi SAW sangat suka terhadap burdah itu dan butuh pada burdah itu. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, Nabi SAW pun duduk di majelisnya. Kemudian orang-orang yang ngelihat itu datengin orang yang minta burdah itu. Engkau meminta burdah itu dari Nabi padahal engkau tahu Nabi menyukainya dan dia nggak bakalan nolak orang yang minta sesuatu darinya. Maksudnya bahasa kita mah, kok tega sih minta burdah itu dari Nabi. Udah tahu kan Nabi menyenanginya dan dia butuh juga kepada burdah itu. Kok tega kamu malah minta burdah itu dari beliau? Maka orang ini mengatakan, wallah ma sa'altuhu illa litakuna kafani yauma amut. Demi Allah, aku nggak minta kain ini kecuali untuk aku pergunakan jadi kain kafanku kalau aku mati nanti. Ya. Jadi orang itu minta dari Nabi karena dia ingin pakaian bekas pakai Nabi SAW yang disukai oleh Nabi ntar jadi kain kafannya. Dia harapkan kebaikan dari apa yang menjadi bekas pakai Rasulullah SAW itu. Yang jadi pelajaran buat kita hadirin, ini diantara contoh ithar. Rasulullah SAW pakai burdah. Diminta oleh seseorang. Padahal dia butuh, dia senang juga. Ya sudah dia kasih saja. Ya. Ini Rasulullah SAW. Ya. Kemudian diantara contoh lagi dari sifat ithar mendahulukan orang lain. Ini kisah yang sangat panjang yang diceritakan oleh Abu Tolhah dengan istrinya Ummu Sulaim. Abu Tolhah berkata kepada istrinya, aku mendengar satu hari Nabi SAW itu kedengeran suara keroncongan dari perutnya. Nabi SAW kayaknya lapar nih. Maka Abu Tolhah buru-buru pulang. Nanya sama istrinya, punya makanan gak buat dimakan? Ya. Kemudian dia mengatakan, iya ada. Ya. Ini beberapa gandum ya untuk dimakan. Ya cuman ini yang dia punya. Kemudian akhirnya dia pun memanggil Nabi SAW. Padahal dia nggak punya yang lain. Karena dia tahu Rasulullah SAW lapar, segera ke rumah, nanyain ada makanan apa, ada ini. Ya sudah, kita siapkan buat Nabi SAW. Dia balik lagi nemui Rasulullah SAW, dia panggil Rasulullah, makan di rumah. Maka Rasulullah SAW pun memenuhi undangan itu. Ya. Dan Nabi yang mulia alaihissalam ternyata nggak sendirian. Nabi datang bersama orang-orang yang bersama dia waktu di masjid. Ya. Kemudian orang-orang itu ikut makan. Padahal Abu Tolhah hanya menyiapkan untuk Rasulullah SAW. Dan dia nggak punya makanan yang lain kecuali makanan itu. Ya. Maka akhirnya Abu Tolhah berkata kepada istrinya, ya, untuk menyiapkan makanannya, ya. Kemudian ya mempersilahkan para sahabat untuk masuk. Dan ketika makanan itu disiapkan, Rasulullah SAW pun mendoakan makanan yang disiapkan, padahal itu nggak ada kecuali itu saja. Maka masuk para sahabat yang sama-sama lapar dengan Nabi SAW, masuk 10 orang masuk, 10 orang. Dan makanannya nggak habis-habis. Sampai mereka semua kenyang. Dan jumlah orang yang ikut makan ketika itu adalah 70 sampai 80 orang. Padahal yang tadi diundang cuma Nabi SAW. Karena makanan gak ada yang lain, cuman itu aja. Dan dia mendahulukan Rasulullah karena mengkhawatirkan beliau
Sampai Abu Thalha tuh dengar suara keroncongan perut Rasulullah SAW. Dia pulang ke rumah nanyain ada makanan enggak? Ada, cuman ini saja. Ya sudah, panggil Nabi. Ternyata Nabi SAW bawa yang lainnya. Tapi sebelum dimakan, makanan itu didoakan dulu Rasulullah SAW. Sampai 80 orang ikut makan. Padahal itu logikanya hanya bisa dimakan beberapa orang, gelintir orang. Tapi keberkahan dari doa Rasulullah SAW. Yang jadi pelajaran buat kita sekalian, Abu Thalha, dia lagi nggak punya macam-macam dari makanan. Cuman apa yang ada. Tapi melihat Nabi SAW lapar, dia dahulukan Rasulullah SAW. Ini contoh ithar. Ini contoh ithar. Dalam kisah yang lain, ya, ada seorang sahabat atau ada tamu Nabi SAW datang. Terus Nabi SAW menanyakan kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang punya makanan untuk menjamu tamu Rasulullah SAW? Ada orang berdiri, saya yang akan jamu ya Rasulullah. Ya sudah, siapkan makanan. Dia pulang, dia siapin makanan, tanya sama istrinya, ada makanan apa? Cuman ada makanan ini buat anak-anak. Terus orang ini mengatakan apa? Ya sudah, anak-anak sibukkan mereka dengan mainan, suruh mereka main, jadi lupa, nggak lapar lagi. Ya, aku ingin menjamu tamunya Rasulullah SAW. Datanglah tamu itu di malam hari. Ketika datang masuk ke rumah, ya, karena makanan cuma itu aja, dia berkata kepada istrinya, matiin lampunya, biar makan dalam keadaan gelap. Tamunya dikasih makanan, sedangkan mereka sendiri berdua tuh suami istri sebetulnya makan dari tempat makanan yang kosong. Cuman tamunya nggak tahu. Tamunya kenyang, dia sendiri pada lapar. Itu pada zaman Nabi SAW. Orang-orang kayak begitu. Ya. Dalam riwayat yang lain, dan itu contohnya banyak ya kalau kita mau contohkan. Dalam riwayat yang lain, Aisyah radhiyallahu taala anha, datang seorang ibu bersama 2 orang anaknya. Butuh kepada suatu untuk dia makan. Dan Aisyah mencari-cari apa yang ada di rumahnya untuk dia bisa beri. Ternyata nggak ada kecuali 3 butir korma. Lihat, rumah pemimpin kaum muslimin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, di rumahnya nggak ada apa-apa dari makanan kecuali 3 butir korma doang. Dan Aisyah kasih semuanya lah, cuman 3 butir. Ya. Nah, si ibu ini bawa anak 2, kasih anaknya satu-satu. Ya, 1 buat dia kan. Dimakanlah 1 butir korma masing-masing oleh kedua anaknya. Selesai makan 1 butir korma, ini anak nampaknya masih pada lapar. Dia ngelihat ke ibunya, akhirnya si ibunya nggak tega, sisa 1 butir yang ada pada si ibu, dia belah lagi jadi 2, dia kasih anaknya, dia sendiri nggak makan. Aisyah kagum dengan perbuatan si ibu. Akhirnya dilapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada seorang ibu begini-begini. Kemudian kata Nabi SAW, kenapa engkau heran dengan perbuatan si ibu itu? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkannya atau memasukkannya ke dalam surga dengan sebab perbuatannya itu kepada anak-anaknya. Padahal hadirin dan dimuliakan Allah, sebelum si ibu, Aisyah duluan. Karena Aisyah berbuat ithar kepada si ibu ini. Di rumahnya cuma 3 butir korma, dia sendiri gak makan. Dia kasihin itu semua. Ya. Kepada si ibu ini. Ini hadirin gambaran kepribadian umumnya para sahabat. Di dalam diri mereka sangat kental dengan perilaku karakter ithar, mendahulukan orang lain padahal untuk sesuatu yang kadang mereka juga butuh. Maka benarlah ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keadaan para sahabat, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan saudaranya untuk suatu kebutuhan yang padahal mereka juga butuh. Mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah cabut kebakhilan dalam dirinya, sehingga mereka bisa
berkorban untuk orang lain sedemikian rupa. Padahal untuk sesuatu yang mereka juga sebetulnya butuh. Ini ithar. Ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah. Sudah kita ketahui tentang makna ithar. Contoh dari ithar, dalil untuk ithar. Ya. Nah sekarang kita akan jelaskan, para ulama menjelaskan kepada kita sekalian, ithar itu terbagi menjadi dua. Mendahulukan orang lain terbagi menjadi dua. Yang pertama, mendahulukan orang lain dalam masalah dunia atau untuk hal-hal yang sifatnya keduniaan. Yang kedua, mendahulukan orang lain dalam urusan akhirat, kebaikan agama. Ya. Nah, ithar dalam urusan dunia dijelaskan para ulama menjadi suatu yang terpuji dengan syarat. Dengan syarat yang pertama, ya, tidak membawa kemudorotan bagi orang yang berbuat ithar. Tidak membawa kemudorotan berarti bagi orang yang berbuat ithar. Ya. Syarat yang kedua, tidak merugikan waktu atau agama orang yang berbuat ithar itu sendiri. Ya. Ini diantara poin yang perlu diperhatikan. Ithar dalam masalah dunia menjadi suatu yang terpuji dan dibolehkan. Kalau ithar itu tidak membahayakan orang yang berbuat ithar. Ya, misalnya dia mendahulukan orang lain, tapi habis itu dia sendiri mati. Ini menjadi ithar yang tidak dibenarkan dalam masalah dunia, Atau dia mendahulukan orang lain, tapi setelah itu membawa perkara negatif dan bahaya, merugikan waktunya jadi sia-sia. Karena ithar itu bukan selalu terkait harta, makanan atau yang lain, tapi bisa juga dengan waktu dan lain-lain. Kita mendahulukan orang nggak enak, tapi habis itu waktu kita sia-sia. Habis itu waktu kita habis nggak jelas. Ya nggak enak lah mau nemenin, padahal nggak ngapa-ngapain. Cuman nggak jelas lah. Ya waktu kita habis. Ngapain kita ngeduluin orang menemani dia kalau akhirnya merugikan waktu kita? Maka di antara syarat yang harus kita perhatikan, ithar dalam masalah dunia boleh dilakukan kalau tidak membawa kerugian dari sisi waktu. Kalau bawa keuntungan, nggak ada apa. Mendahulukan orang lain dengan waktu kita, dengan tenaga kita, tapi untuk kebaikan, manfaat. Ini namanya tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Tapi kalau kita nggak enak, nemenin dan seterusnya, ngasih harta, tapi malah menyia-nyiakan dan membuat kita rugi dan membahayakan apalagi, maka itu nggak boleh ithar. Atau menyia-nyiakan agama kita, membuat agama kita jadi kurang, atau membuat agama kita jadi rusak, maka nggak boleh ithar kayak gitu. Ya, kita mendahulukan orang, tapi habis itu agama kita jadi rusak. Kita mendahulukannya dengan waktu kita menemaninya, atau dengan harta kita. Ya, saya punya harta, yaudah buat kamu aja. Ya, tapi habis itu membuat rusak agamanya. Karena hartanya itu mungkin digunakan untuk kejelekan, untuk maksiat. Maka nggak boleh ithar dalam hal yang seperti ini, nggak boleh.
Jadi nggak setiap mendahulukan orang itu jadi terpuji. Mendahulukan orang, pertama ada yang terkait dengan masalah dunia. Terkait masalah dunia, harus ada syarat-syarat yang kita penuhi. Yang pertama tadi, tidak membahayakan atau mendatangkan bahaya yang lebih banyak kepada orang yang mendahulukan orang lain. Kalau memudaratkan dia, nggak boleh. Nggak boleh mendatangkan hal-hal yang negatif, merusak, menyia-nyiakan waktu atau agamanya. Ya, kalau malah merusak agamanya, nggak boleh mendahulukan orang lain dalam masalah dunia seperti itu. Ya. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, "Ithar bid dunya la bil waqt wad din wa ma ya'udu bi salahil qalb." Ithar itu dengan perkara-perkara dunia, bukan dengan waktu atau dengan agama. Ithar adalah melakukan sesuatu yang membawa kebaikan buat hati, kelegaan, karena menolong, karena berbagi. Tapi kalau membuat waktu kita terbuang sia-sia, agama kita jadi rusak, nggak ada ithar di sana. Itu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi untuk perkara dunia, ini harus kita pentingkan, perhatikan. Nggak ada ithar untuk apa-apa yang merusak agama, menyia-nyiakan waktu kita, atau sesuatu yang membahayakan. Ya, nggak ada ithar di sana terkait masalah dunia. Kalau itu membawa kelapangan hati kita karena berbagi dan mendahulukan, tidak menyia-nyiakan waktu kita, tidak merusak agama kita, ithar di situ adalah terpuji. Itulah ithar yang diinginkan dan dimaksud. Mendahulukan orang lain dalam hal itulah yang diinginkan oleh syariat, yang terpuji, yang dicontohkan oleh Nabi SAW, yang dipraktikkan oleh para sahabat. Ithar dalam masalah dunia. Yang kedua, ithar dalam masalah agama, dalam masalah akhirat. Dalam masalah akhirat hadirin, nggak ada istilah ithar. Nggak ada istilah ithar. Hukum asal dalam masalah akhirat kita itu berlomba-lomba. Allah berfirman, sabiqu ila magfiratin min rabbikum. Berlomba-lombalah kalian saling mengungguli menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hukum asal dalam urusan akhirat kita berlomba-lomba. Bukan ngeduluin orang atau nyerahin kepada orang, padahal terbuka kesempatan untuk kita yang berkontribusi. Ya. Mau infak, dia udah infak, terus dia nggak jadi. Salah. Itu bukan ithar. Ithar itu untuk masalah dunia, dan itu pun ada syaratnya. Dalam masalah agama nggak ada ithar. Contoh misalnya, kita udah di soft depan atau soft depan kosong. Ya. Hukum asalnya kita yang maju, bukan malah nyuruh orang maju. Karena ini urusan agama, di mana juga soft terdepan bagi laki-laki yang lebih utama. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada orang-orang yang berada di soft terdepan. Jadi kalau soft depan kosong, kita maju, bukan malah nyuruh orang maju. Terbuka kesempatan untuk berkontribusi untuk rumah Allah. Jangan nungguin orang dulu. Kita duluan maju. Apalagi kalau sampai kita lakukan itu jadi contoh, yang lain jadi ikut-ikutan. Malah baik, malah benar. Ithar urusan akhirat nggak berlaku. Ithar untuk urusan dunia. Kecuali apa-apa yang memang ada aturan mainnya dari syariat. Misal, ya, yang jadi imam, kan ada ketentuan kriterianya. Ya kita mungkin belum masuk kriteria itu, ya udah duluin orang yang memang masuk kriterianya. Kalau ada ketentuan syariat untuk orang yang maju lebih dahulu. Kalau enggak, urusan agama enggak ada ithar. Hukum asalnya kita berlomba-lomba. Kata Nabi SAW, kalaulah mereka tahu kebaikan yang akan didapatkan oleh orang yang azan, tentu mereka akan berebut. Sampai akhirnya harus mengundi, karena semua akhirnya punya hak yang sama untuk azan. Ya. Nabi ingin menggemarkan azan itu pahalanya besar. Gimana orang yang azan
Dengan azannya orang-orang jadi tahu waktu berbuka. Orang-orang jadi tahu waktu sholat. Orang-orang jadi datang ke masjid. Itu semua dia dapetin pahalanya tanpa mengurangi pahala orang-orang itu semua. Bahkan kata Nabi SAW, orang yang azan akan bersaksi seluruh makhluk Allah, termasuk bangsa jin yang mendengar azannya itu. Jadi makhluk Allah semua akan menjadi saksi kebaikan bagi muadzin di yaumul qiyamah. Gimana nggak besar kebaikannya? Kalau kita tahu kebaikan muadzin, kata Nabi, kalian pasti akan berebut sampai mungkin harus mengundi karena semuanya akhirnya pengen. Jadi bukan nyuruh-nyuruh orang, dorong-dorongan. Dalam urusan akhirat bukan dorong-dorongan. Panitia mengumumin, siapa nih jamaah yang mau menyiapkan buat berbuka, ya kan? Kebaikan akhirat kita punya kelebihan. Ntar deh nunggu orang dulu. Kalau orang udah saya enggak. Salah. Udah kita punya kelebihan duluan. Ya. Bersegera dalam kebaikan. Dan bersegera dalam kebaikan itu suatu yang terpuji. Di mana orang yang membiasakannya berada di level yang tinggi dari orang-orang yang Allah muliakan nanti yaumul qiyamah. Allah berfirman, "Was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun." Mereka-mereka yang terdahulu, yang terdepan, yang unggul dalam kebaikan, itu yang akan didekatkan dengan Allah. Jadi urusan din nggak ada itsar. Urusan akhirat nggak ada itsar. Itsar itu urusan dunia dan dengan perkara dunia. Masalah agama nggak ada itsar. Jadi kultur yang salah. Kalau masalah akhirat kita malah itsar. Nah orang kita, dia aja ada. Udah ada dia dah, saya gampang. Ya, udah ada dia tuh yang ngurus, saya mah nggak usah. Apalagi urusannya ngurus rumah Allah. Ini banyak orang nggak mau tuh. Karena umumnya nggak ada profitnya. Padahal kalau mereka tahu apa yang menjadi kebaikan nanti di sisi Allah. Dia urus masjid. Masjidnya jadi rapi, jadi nyaman. Orang-orang sholat. Orang-orang nyaman di masjid tersebut. Rapi, bersih. Mungkin kalau tahu kebaikannya itu besar di sisi Allah, kita berebut jadi pengurus. Tapi saat ini orang dorong-dorongan semua. Karena merasa ngurus masjid nggak ada profitnya, nggak ada untungnya, ya malah dorong-dorongan, andel-andelan, nggak ada itsar dalam urusan kayak gini. Salah, urusan kayak gini itsar. Itu bukan itsar yang terpuji. Itsar yang terpuji untuk masalah dunia dengan syarat-syarat yang tadi sudah disebutkan. Itsar dengan masalah dunia untuk perkara dunia yang tidak membahayakan dan merugikan waktu dan agama kita. Tidak mendatangkan kemudaratan buat kita dengan mendahulukan orang lain. Seperti misalnya kita dahulukan orang lain nih, saya kasih semua harta saya. Habis itu saya jadi tukang minta-minta. Nggak boleh itsar kayak gitu. Ya. Dulu para sahabat menginfakkan semua hartanya, setengah hartanya. Tapi mereka adalah orang-orang yang ksatria. Habis itu nggak jadi peminta-minta. Mereka punya hitungan. Mereka kerja, datang lagi hartanya. Datang lagi rezekinya. Tapi kalau kita mau ngamalin itsar, ya, terus kita infakin semua harta kita udah. Habis itu nggak punya rumah, nggak punya tempat tinggal dan seterusnya. Terus jadi peminta-minta, itu nggak dibenarkan, bukan seperti itu. Itsar seperti itu tidak. Ya, walaupun itu untuk din itu nggak boleh, karena itu mendatangkan bahaya, membuat kita jadi malah menyusahkan orang lain. Itu bukan sesuatu yang diperintahkan oleh agama. Ya. Walhal hadirin dan dimuliakan Allah, ini perlu kita pahami. Itulah ketentuannya. Itulah itsar itu. Ya, dan orang kita banyak suka ngedolin orang lain karena nggak enak. Orang kita tuh nggak enakan. Ini nggak enak nggak enak. Semua nggak enak. Apa yang enak? Orang kita tuh yang enak apa? Ya, serba nggak enak. Ya, untuk kebaikan ini nggak. Kita harus tahu di mana posisinya, apa yang harus kita lakukan. Untuk masalah-masalah perkara duniawiyah, ya makanan dan seterusnya, ya sudah. Ada orang
unggul dari kita, prestasi, jabatan dunia, ya udah biarin aja. Dunia, gak usah iri dengan orang-orang yang mendahului kita dalam kesuksesan, biarin aja. Nggak jadi tolak ukur. Orang yang sukses akhiratnya, agamanya, nah itu baru boleh itu jadi pemicu faktor kita untuk mengejarnya dalam kebaikan. Ya, nah, begitulah orang-orang saleh terdahulu, dan itulah ithar yang dibenarkan, dan itulah ithar yang terpuji. Ya, ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan faktor seseorang berbuat ithar, ya, ada dua, ya. Yang pertama adalah faktor kedekatan. Faktor kedekatan atau faktor, ya, bawaan manusia. Orang tua kita bagaimanapun harus kita duluin masalah dunia. Ya, sampai orang saleh terdahulu kalau duduk, ya, orang tua itu belum dapat duduk, mereka nggak bakal duduk. Orang tua dulu duduk, baru dia. Karena kedekatan, karena hubungan, ya karena memang ya kita harus seperti itu. Ya, ini faktornya. Ya, bapak kita, ibu kita, teman kita, sahabat kita. Itu diantara faktor-faktor yang menguatkan untuk kita mendahulukan mereka dalam masalah dunia itu. Ya. Faktor yang kedua adalah faktor keimanan. Nah ini, faktor iman. Nah, faktor iman ini yang harus lebih menonjol. Karena dengan mendahulukan karena faktor keimanan, itulah yang menjadi nilai ithar kita, yang membedakan ithar kita dengan itharnya orang kafirin. Kan orang kafirin juga, ya, ada kenal tentang sifat ithar ini. Ya, sampai lagi booming, saya juga, ini ithar apa bukan? Tapi mereka kan apa ya, war takjil. Wah, mereka pengen nunjukin mereka itu sangat care sama orang Islam. Ini jangan sampai ketipu ya. Kalau mereka lakukan itu ya biarin, terserah mereka. Tapi di saat hari raya mereka, di saat ibadah mereka, kita nggak boleh. Habis itu kita, ayo deh saya yang jagain. Ayo deh saya yang buatin dekornya. Enggak. Dalam masalah agama, lakum dinukum waliyadin. Kalau mereka menghormati keagamaan kita, ya mereka benar. Serah mereka mau kerjain mau enggak. Tapi kita untuk keagamaan mereka nggak boleh kita berkontribusi untuk itu. Masalah dunia nggak ada masalah. Kita berinteraksi, bermuamalah, kita harus baik sama mereka. Masalah dunia. Tapi untuk masalah yang sifatnya keagamaan nggak ada kontribusi. Nah, kita jangan tertipu. Ini orang kafirin. Ya, di luar Islam sekarang nampak menunjukkan kepeduliannya kepada orang Islam. Ya, perang takjil. Jadi takjil itu mereka duluan beli, jadi habis. Jadi para penjual itu kan kesenangan. Bahkan ada mereka bagi-bagi takjil. Ya terserah mereka sih kalau mereka melakukan itu. Tapi kita jangan tertipu. Mereka biasa lakukan itu ya karena tujuan duniawiyah yang mereka ingin tuju. Nah, kita kalau melakukan itu buat saudara-saudara kita, tujuannya karena agama, karena din, karena iman. Itu yang membedakan kita dengan apa yang kita lakukan berbuat ithar kepada saudara kita dengan apa yang dilakukan oleh orang kafirin. Ya, karena ithar itu menjadi sesuatu yang ada tabiat atau fitrah yang tertanam pada manusia, mendahulukan orang dari kebaikan akhlak dia yang menjadi bawaannya. Tapi ada juga yang faktornya adalah keimanan. Ya, ada juga kedua-duanya. Tapi bagi orang beriman, agar jangan sampai hilang nilai kebaikan itu, ya, dan sampai hilang kesempurnaan kebaikan nilai itharnya, maka faktor iman yang harus mendominasi, yang menguatkan ketika mereka berbuat ithar. Kenapa mereka dahulukan saudaranya dalam masalah dunia? Ya karena dia orang beriman. Saya suka kebaikan buat mereka seperti saya suka kebaikan buat diri saya sendiri. Saya suka mereka sukses. Sebagaimana saya suka sukses juga buat diri saya. Saya suka mereka kenyang. Seperti saya suka, saya juga diri saya kenyang. Karena mereka saudara kita, karena mereka adalah orang beriman.
Ini faktor yang harus kita kuatkan, yang menjadi pendorong untuk kita berbuat ithar, mendahulukan orang lain dalam masalah dunia. Ya, ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin yang bisa kita pelajari, yang bisa kita bahas di kesempatan sore hari yang mulia ini. Ya, ada beberapa lagi yang mungkin insya Allah di kesempatan yang akan datang, yaitu keutamaan daripada ithar, ya, faedah daripada ithar yang menjadi suatu karakter akhlak yang mulia yang kita diajarkan oleh agama kita untuk memiliki dan melaksanakannya. Ya, tapi yang paling utama untuk kita ketahui di kesempatan kali ini adalah ithar kepada orang lain dalam masalah dunia adalah di antara tanda kesempurnaan iman. Tanda kebaikan iman, kesempurnaan iman seseorang. Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai kebaikan buat saudaranya seperti dia suka cinta kebaikan itu buat dirinya sendiri. Ya, maka ithar adalah tanda daripada keimanan. Kebaikan yang Allah letakkan pada diri seseorang, di mana Allah mengangkat sifat kebakhilan yang biasa bercokol pada manusia sehingga mereka bisa berbuat ithar kepada sesamanya. Wallahu ta'ala jalla wa a'la wa alam. Mungkin ini dulu yang bisa kita pelajari. Selanjutnya kita bersoal jawab terkait masalah ithar ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan mungkin dipersilahkan. Ada yang mau tanya tentang ithar ini atau yang bisa saya jawab yang lainnya dipersilahkan. Iya, silakan, Pak. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang tadi dimaksud harapan kita untuk sesama kita, apakah berlaku juga untuk hamba Allah yang lain yang beda iman, beda agama? Itu satu, Ustadz. Yang kedua, kan sekarang ini kan di pekerjaan, di perdagangan, di kehidupan sosial banyak sekali persaingan yang terjadi. Dan yang umumnya dilakukan itu memang tindakan-tindakan tidak terpuji dalam proses persaingan itu. Apakah menyikapi hal-hal tersebut kita masih tetap harus ikhlas atau kita melakukan upaya-upaya untuk penyelamatan diri, untuk survive, tapi tetap dalam batasan-batasan yang ditetapkan oleh syariat. Ya. Demikian Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, ithar kepada orang-orang di luar Islam, ya. Kalau kita mau lakukan, boleh saja dengan harapan orang itu bisa tersentuh hatinya. Bisa tersentuh hatinya untuk melunak terkait pandangan dan sikapnya terhadap Islam. Kalau memang ada tujuan itu, nggak ada masalah. Ya. Orang-orang yang seperti itu yang kita harapkan melunak hatinya, ya, melunak kebenciannya terhadap Islam, ya, maka nggak ada masalah kita berbuat baik kepada mereka, ya. Kalau ada manfaat seperti itu. Tapi kalau orang itu jelas-jelas memusuhi kaum muslimin, memerangi kaum muslimin, mengusir kaum muslimin dari tempat tinggal mereka, maka nggak ada kita boleh untuk berbuat ithar apalagi sama mereka. Ya. Tapi orang-orang di luar Islam yang hidup bersama kaum muslimin tidak menghalangi kaum muslimin dari mengamalkan agamanya. Ya, mereka juga tidak menzolimi kaum muslimin dalam agamanya atau hartanya, maka ada masalah. Allah nggak larang kita untuk berbuat baik kepada mereka. Apalagi kalau diharapkan melunaknya hati mereka dan tertariknya mereka ke dalam Islam. Itu menjadi suatu yang menjadi nilai lebih kalau itu dilakukan. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ya terkait apa yang ada. Dari persaingan kehidupan duniawiyah sampai
akhirnya tercipta hal-hal yang sebetulnya nggak terpuji. Ya, bahkan bukan hanya antara kaum muslimin dan orang-orang di luar Islam, sesama kaum muslimin akhirnya sikut-sikutan. Bahkan sampai ada dalam persaingan perdagangan sama saudaranya sendiri. Dia mengatakan, nggak apa-apa, saya rugi. Yang penting dia nggak untung. Ya, saingannya itu nggak untung. Padahal saingannya orang Islam. Sampai ada karena persaingan ini, dia rela untuk rugi. Yang penting saingannya itu nggak laku, nggak dapat keuntungan. Nah, ini kan jelas adalah suatu kejelekan yang dipelihara. Ya, ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Bukan keadaan yang baik. Bukan keadaan yang baik-baik saja untuk menjadi keadaan kaum muslimin. Keadaan kaum muslimin harusnya mereka itu, kalaupun nggak bisa mendahulukan saudaranya, paling tidak jangan menzolimi atau berbuat kecurangan-kecurangan hanya dalam rangka persaingan duniawiyah. Ya. Inilah akhirnya yang akan membawa pada kelemahan, keterpurukan dan keterbelakangan kita kaum muslimin, dan membuat musuh-musuh kaum muslimin nggak takut lagi, nggak gentar lagi kepada kaum muslimin, karena kaum muslimin nggak punya wibawa, masing-masing hanya mementingkan kepentingannya sendiri-sendiri. Ya, ini adalah hal yang merugikan kaum muslimin. Pokok asas, faktor utamanya adalah karena kebanyakan kaum muslimin cinta dunia. Dan menjadikan dunia sebagai obsesi hidupnya, lupa akan agama dan akhiratnya. Akhirnya mereka, ya, jangankan sampai, bahkan mereka sampai rela untuk menyakiti, menzolimi hanya untuk keuntungan duniawiyah. Padahal yang mereka zolimi adalah saudara mereka sendiri. Ini merugikan. Maka kita nggak boleh ikut dalam arus ini. Ya, yang harus kita lakukan apa? Yang harus kita lakukan kalau kita bisa, ya dahulukan saudara kita. Rezeki nggak bakal ketukar. Ya, kalau kita nggak bisa sampai pada tingkatan itu, ya minimal jangan menzolimi dia. Kalau mau bersaing, ya bersaing saja secara dewasa, secara kesatria, selesai. Kalau kita sampai bisa dahuluin mereka, ya itu lebih bagus, utama. Bapak Ibu sekalian, ya ini diantara gambaran sebagian yang terjadi di Timur Tengah, terutama di Saudi Arabia. Ya, kebiasaan mereka, orang yang berdagang itu, ketika ada saudara mereka yang buka toko atau buka usaha yang sama apa yang dia jual atau kurang lebih sama dengan apa yang diusahakan, maka si pemilik toko yang lama biasanya menutup tokonya di awal-awal peresmian atau pembukaan toko yang baru itu, untuk memberi kesempatan agar orang-orang beli dulu ke yang baru itu, biar ramai dulu di sana. Nah, besok baru mereka buka lagi. Bahkan nggak sedikit mereka malah nawarin diri, apa yang bisa saya bantu untuk usahamu ini. Mereka nggak merasa disaingi atau bersaing untuk masalah dunia ini. Nggak bakal ketukar rezeki. Kemana kita, iman kita kepada Allah sebagai pemberi rezeki, kalau masalah-masalah seperti ini justru membuat kita merasa takut, nggak kebagian. Kita nggak pernah atau kurang jauh sih mainnya. No. Indomaret, Alfa, mereka malah setiap ada satu taruh yang lainnya sama, nggak ketuker tuh. Dua-duanya maju. Jadi jangan pernah berpikir adanya saingan justru itu mengurangi bagian kita. Justru bisa jadi kebalik. Adanya saingan malah nambah buat kedua-duanya. Kalau persaingannya itu adalah sehat, kalau kedua-duanya tidak mengikuti kejahatan dirinya, berbuat buruk kepada saudaranya. Itu coba di seluruh Indonesia, kalau ada yang merah, ada yang biru, ya kan? Dari minimarket, maju semua itu, maju semua. Ya, kalau Bapak tahu ya, saya ngajar di KPPU, Pak. KPPU itu Komisi Persaingan Usaha lah, kurang lebih gitu. Ternyata
banyak usaha-usaha itu antar pesaing justru mereka bersekongkol sehingga memajukan barang mereka masing-masing. Tapi sayangnya konsumen yang jadi korban. Jadi emang persekongkolan mereka misal mereka buat produk ini. Ntar yang satunya lagi buat produk. Dimana dengan persaingan produk ini, justru mereka punya teori itu malah menggairahkan daya beli dan keinginan masyarakat untuk membeli. Dan mereka nggak merasa tersaingi, justru mereka ngadain itu. Tapi disayangkannya, mereka kong kali kong membuat kerugian buat konsumen. Kan bisa jadi seperti itu. Contoh misalnya teorinya aja gini. Misalnya ini produknya sama. Padahal ini produk sebetulnya harganya ya mungkin 10.000. Ya, tapi si pesaing ya kan bikin produk yang sama juga, dia jual 30.000. Padahal nilainya sama. Ya, akhirnya keduanya ini sepakat. Ya. Karena orang-orang itu melihat brand sini, melihat juga brand sini, ya sudah. Kita jual saja misalnya 20.000, 25.000. Padahal barangnya sama. Ya, masyarakat nggak tahu. Yang dia tahu ini dua brand yang saling bersaing. Ya, padahal yang mereka yang mereka siapkan, yang mereka buat itu sebetulnya minim kualitas. Ya, tapi karena dua brand ini yang memang jadi pandangan utama dari masyarakat, akhirnya dibeli juga. Konsumen yang rugi. Tapi kerugian itu ternyata tercipta dari kong kali kong antara dua yang nampak bersaing padahal bersekongkol. Jadi jangan pernah berpikir saingan itu selalu membawa pada kekurangan dari apa yang ada pada kita. Kalau itu adalah orang Islam, kenapa kita merasa kita tersaingi? Bukankah kita harusnya suka kalau dia sukses, suka kalau dia laku, suka kalau dia banyak yang beli? Justru itu mendatangkan keberkahan dari Rabbul Alamin. Nabi SAW bersabda, "Wallahu fi hajati abdi makanal abdu fi hajati akhi." Allah memenuhi kebutuhan hambanya ketika dia memenuhi kebutuhan saudaranya. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya ketika dia menolong saudaranya. Kita lupa sama agama kita. Terus untuk masalah dunia kita merasa tersaingi oleh saudara kita. Udah biarin aja. Kita jualan gorengan. Terus kan biasa orang kita tuh saking gak kreatifnya. Kalau ngelihat saudaranya sukses, untung dalam satu hal, mereka biasanya jualan yang sama, ikut-ikutan, gitu. Nggak boleh lihat temennya nggak kreatif. Kalau ada yang kayak gitu, udah biarin aja sudah. Bahkan kalau kita bisa, sini saya ajarin nih caranya begini, untuk bisa bikin seperti yang saya bikin, gitu. Kenapa memang rezeki nggak ada yang ketukar? Hadirin dan dimuliakan Allah. Untuk masalah dunia, rezeki dunia, itu sudah diterangkan dalam Al-Quran. Kita itu dijamin. Udah dijamin gak bakalan mati kecuali rezekinya memang selesai. Mau kita diem atau kita kejar sekejar-kejarnya, rezeki itu akan datang sebagaimana yang Allah tetapkan buat kita sekalian. Gak bakal ketukar. Yang belum ada jaminan buat kita akan kecukupan atau tidaknya adalah urusan akhirat. Nah kalau mau berlomba ya urusan yang ini. Yang kita nggak ada jaminan. Pemberitahuan dari Allah kita bakal jadi penghuni surga atau penghuni neraka. Tapi untuk urusan dunia, kita pasti mati. Dan nggak bakal mati kecuali rezeki kita selesai. Tapi ini bukan alasan untuk kita bermalas-malasan. Bukan. Tapi maksudnya ingin mengajarkan. Dunia itu sudah ada jaminannya. Nggak ada alasan kita untuk mengkhawatirkan satu bagian dari dunia kita. Yang terpenting adalah ketawakalan kita kepada Allah. Berserah kita kepada Allah dengan menjalankan sebab yang Allah syariatkan sudah. Ya. Banyak orang tuh yang biasa-biasa saja usahanya, tapi ya memang Allah tetapkan rezekinya lapang luas, banyak rezekinya. Banyak yang juga usahanya keras, tapi hasilnya segitu-gitu aja. Ini bukan berarti jadi alasan untuk kita bermalas-malasan ya, bukan. Tapi itu untuk kita pahami, ya inilah kehidupan ya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala bagi-bagikan rizkinya kepada hamba-hambanya. Dan jangan terkecoh dengan perkataan yang beredar di masyarakat bahwasanya usaha tidak akan membohongi hasil. Itu adalah ucapan yang enggak terpuji.
Karena ucapan itu akan membawa seorang lupa kepada Allah. Seolah-olah usaha itulah yang menentukan segala sesuatu. Enggak. Banyak orang ke dokter dengan penyakit yang sama, dia nggak sembuh. Banyak orang yang kerja dari pagi sampai pagi lagi, duitnya segitu-gitu aja. Jadi ucapan itu nggak boleh kita telan bulat-bulat bahwasanya usaha tidak membohongi hasil. Karena itu bisa membawa kita lupa kepada Allah. Dan lupa diri bahwasanya apa yang kita usahakan pada akhirnya hanya sebab. Kalau Allah tidak menentukan dan tidak menginginkan itu berlangsung terjadi dan bermanfaat, nggak akan guna. Ya. Tapi yang harus kita lakukan adalah tawakal kepada Allah untuk masalah akhirat, agama, juga untuk masalah dunia. Dengan menjalankan sebab-sebab yang Allah syariatkan. Walhal, jangan terjebak dengan persaingan dunia sehingga membawa kita pada kebencian, iri dan hasad dengan pencapaian kesuksesan yang didapatkan oleh saudara kita kaum muslimin. Kalaupun memang kita mau bersaing, ya bersaing saja secara sehat. Ya. Kalau kita bisa lebih dari itu, maka justru harusnya kita senang dengan pencapaian yang dicapai oleh saudara kita, bisa berbagi dengan mereka dalam kebaikan, dalam pengalaman, itu yang harusnya bisa kita lakukan. Kalau kita memandang persaudaraan yang harusnya kita jaga dengan saudara kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin itu. Kalau nggak ada lagi saya kira saya cukupkan. Satu lagi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, terkait kultur mendahulukan orang lain. Pertanyaan saya sih simpel aja Pak Ustadz. Mana yang harus kita dahulukan? Apakah istri kita atau ibu kita? Ya. Terima kasih. Dan mengapa? Ya, pertama harusnya tidak boleh dibenturkan. Kedua-duanya tanggung jawab kita untuk kita penuhi. Ya kan? Terutama kita anak satu-satunya, nggak ada yang lain yang mencukupinya. Ya. Hukum asalnya jangan dibenturkan. Kedua-duanya harus kita urus. Orang tua, kita ada kewajiban menafkahi mereka ketika mereka nggak bisa lagi cari nafkah. Apalagi kita sebagai anak satu-satunya atau nggak ada yang lain yang bisa memenuhinya, hanya kita yang punya kemampuan. Maka kita punya kewajiban untuk mengurus, merawat, menafkahi mereka. Istri kita pun sama. Nggak boleh dengan alasan menafkahi orang tua, kita sia-siakan istri kita. Atau menyia-nyiakan istri dengan alasan menafkahi orang tua. Ya, menyia-nyiakan istri karena menafkahi orang tua nggak boleh. Sebagaimana juga nggak boleh menyia-nyiakan orang tua dengan alasan menafkahi istri. Dua-duanya harus kita cukupi. Itu hukum asalnya. Tapi dalam satu keadaan, kemampuan kita terbatas, nggak mungkin memberi keduanya. Perhatikan, nggak mungkin memberi keduanya. Karena nggak ada kecukupan. Ya, maka yang didahulukan adalah istri, anak-anak. Kenapa? Karena kewajiban nafkah kepada istri dan anak adalah kewajiban yang tidak terputus dan gugur, mau kita lapang ataupun sempit. Allah berfirman, liyunfik dzu sa'atin min sa'atih wa man qudira alaihi rizquh falyunfik. Hendaklah orang itu menafkahi istrinya dengan apa yang menjadi kemampuannya. Yang sempit rizkinya, maka nafkahi sesuai dengan kesempitannya. Jadi mau sempit tetap. Itu untuk istri. Berbeda untuk orang tua, di mana memberikan nafkah kepada mereka terkait kelapangan. Yang kita punya kelebihan baru. Tapi untuk anak istri tanggung jawab. Ya, seperti itu. Itu diantara alasannya selain beberapa alasan yang lain. Ya, tapi itu kemungkinan kalau nggak bisa ya. Hukum asalnya nggak ada yang boleh dibenturkan. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini yang bisa saya jawab. Mohon maaf kurang lebihnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.